Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Saya Kuyun. Saya Wilis. Dan saya Anissa. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan tentang penilaian surat berharga dan analisis fundamental. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Wilis Gita Kinensis, NIM 2018-008358. Tujuan penilaian sekuritas. Yang pertama, memperoleh gambaran terhadap kemampuan emiten dalam menumbuh kembangkan perusahaannya. Yang kedua, menilai pengaruh internal dan eksternal terhadap perusahaan emiten. Selanjutnya, menilai kemampuan emiten dalam menjamin kontinuitas pembayaran dividen. Yang terakhir, memprediksi perkembangan nilai dari suatu sekuritas. Jadi, emiten adalah suatu perusahaan yang terdaftar di pasar modal. Sedangkan sekuritas, suatu surat berharga yang bernilai di perdagangan. Analisa fundamental, yaitu penilaian dalam bentuk fundamental atau basic dalam menentukan nilai sekuritas. Menganalisa faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi perusahaan dan memprediksi perkembangan perusahaan dengan menggunakan analisa laporan keuangan dan analisa rasio. Menekankan penilaian kepada faktor fundamental dari emiten seperti kondisi keuangan, hasil operasi, dan juga faktor ekonomi makro yang akan mempengaruhi secara signifikan prospek usaha emiten. Aspek menganalisa faktor fundamental ada 3. Yang pertama, aspek ekonomi makro. Yang kedua, aspek industri. Yang ketiga, aspek perusahaan. Di sini saya akan membahas tentang aspek ekonomi makro. Aspek ekonomi makro itu ada 5. Yang pertama, tingkat inflasi. Yang kedua, tingkat pengangguran. Yang ketiga, tingkat suku bunga. Yang keempat, gross domestic product. Yang kelima, defisit anggaran. Harga barang atau jasa pada suatu periode tertentu disebabkan oleh terjadi ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran, penurunan nilai rupiah terhadap mata uang asing, sehingga terjadi kenaikan biaya produksi yang mendorong kenaikan harga jual. Jadi, jika suatu negara mengalami tingkat inflasi yang tinggi, maka akan menurunkan pendapatan real dari investasi. Tingkat pengangguran merupakan salah satu indikator untuk melihat gambaran perekonomian suatu negara. Dalam keadaan krisis ekonomi, maka tingkat pengangguran meningkat. Sebaliknya, jika terjadi pertumbuhan ekonomi, maka akan terjadi full kapasitas dalam produksi barang atau jasa, sehingga banyak tenaga kerja yang tersesat. Tingkat pengangguran dapat digunakan sebagai salah satu dasar untuk berinvestasi ke negara apakah tersedia tenaga kerja yang cukup atau tidak. Tingkat pengangguran secara tidak langsung berhubungan dengan daya beli. Selanjutnya akan dibahas oleh Mbak Kuyun Lindasari. Perkenalkan, nama saya Kuyun Lindasari, NIM 2018-008330. Selamat menyaksikan. Suku bunga. Tingkat suku bunga yang tinggi merupakan faktor negatif bagi pasar modal. Mengapa? Karena tingkat suku bunga yang tinggi kurang meningkatkan bagi dunia usaha. Akibatnya, konsumen akan menunda pembelian yang pada akhirnya menurunkan penjualan atau profit perusahaan. Gross domestic product, yaitu jumlah seluruh barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan domestik dan asing pada suatu negara dalam periode tertentu. Defisit anggaran, kemampuan suatu anggaran negara untuk mempunyai anggaran belanja merupakan salah satu indikator perkembangan perekonomian negara tersebut. Aspek industri,
Penilaian ini sangat terkait dengan kinerja suatu perusahaan dalam kelompok industri. Prospek suatu perusahaan sehingga diketahui apakah layak untuk wadah berinvestasi atau tidak. Salah satu alat untuk menilai kinerja dan prospek perusahaan adalah melalui laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi. Analisis laporan keuangan dan analisa rasio. Dari analisis laporan keuangan dan analisa rasio dapat diketahui tentang kondisi perusahaan sebagai berikut. Yang pertama, tingkat keuntungan, posisi hutang, tingkat likuiditas, dan yang terakhir penilaian rasio sekuritas. Salam dan bahagia, perkenalkan nama saya Anissa Widilia Rahmawati dengan NIM 2018-008511. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa laporan keuangan dan analisa rasio. Dari sini kita bisa mengetahui tentang kondisi perusahaan sebagai berikut. Yang pertama, ada tingkat keuntungan, yaitu profitabilitas. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, return on asset atau ROA. Rasio ini menunjukkan seberapa jauh aset perusahaan dapat menghasilkan laba. Yang kedua, ada ROE, return on equity. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari modal. Yang terakhir yaitu net profit margin atau NPM. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari total penjualan. Yang kedua yaitu posisi utang atau solvability ratio. Di sini ada dua poin. Yang pertama, debt to equity ratio, yaitu rasio antara jumlah hutang terhadap jumlah modal yang dimiliki perusahaan. Yang kedua, debt to total asset, merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara utang dengan total aset utang. Yang ketiga yaitu tingkat likuiditas atau liquidity ratio. Di sini ada 2 poin. Yang pertama, current ratio. Rasio ini yang mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang jangka pendek. Lalu yang kedua ada quick ratio. Rasio ini mempunyai kemampuan untuk melunasi hutang jangka pendek dari sumber dana pendek yang paling lancar atau cash dan equivalent. Yang terakhir ada penilaian rasio sekuritas. Di sini ada saham dan obligasi. Di saham ini kita akan mengetahui 6 poin. Yang pertama ada earning per share. Yang kedua price earning ratio. Yang ketiga net asset value or book value ratio. Yang keempat price to book value. Yang kelima dividend payout ratio. Yang terakhir yaitu ada dividend yield. Yang terakhir yaitu ada obligasi. Di sini kita akan mengetahui 2 poin. Yang pertama current yield, yang kedua conversion ratio. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.